makmur. Luaskan rezeki. Jauhkan dari balak dan musibah. Angkat segala penyakit kita. Husnul khatimah. Masuk surga sama-sama. Bapak ingin masuk surga enggak? Ingin masuk sendiri apa dimasukin? Kalau ingin dimasukin ke surga nanti saya kasih resep mau. Insya kita doakan semoga yang janda biar dapat duda. Yang duda dapat janda. Yang perawan dapat saya. Mudah-mudahan Ustaz Ali dapat janda 2. Ini kok gitu, Pak? Hadirin, hadirat jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Ngapain? Masukkan surga. Sebagai agama yang sempurna dan paripurna, Islam ini telah menyentuh ke berbagai aspek dan bidang kehidupan. Ajarannya bersifat universal. Agama syariah dan akidah. Agama yang mengajarkan nilai-nilai tauhid dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, sebagai umatnya sudah merupakan keharusan dan kewajiban bagi kita semua untuk selalu mensyiarkan, untuk selalu mengamalkan, bahkan selalu menghidupkan nilai-nilai ajaran agama kita, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Salah satu syariat ajaran agama Islam ini yang merupakan kewajiban buat kita semua untuk selalu kita laksanakan adalah perintah Allah untuk beribadah sholat. Sholat ini merupakan salah satu cara dan proses, bahkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kewajiban, maka jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sholat yang benar akan semakin mempertebal keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan, sehingga iman dan takwa Allah akan berikan kita jalan dari berbagai kesulitan. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan orang yang bertakwa? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang semangat. Yang belum jawab, saya doain mudah-mudahan disulat. Yang semangat, setuju? Oke enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
rada kepaksa tuh jawabnya. Aku pada disulan nih. Enggak ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan nggak suara saya? Lumayan nggak? Alhamdulillah. Gini-gini juga mantan Polri tahu. Juara 1 dulu tingkat RT. Waktu itu pesertanya 10 yang 9 sakit semua. Tinggal saya seorang. Udah gitu yang jadi juri kakek saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat jalan Ustaz Ali, kita doain ya selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal. Amin. Sampai di mana tadi? Ayo ulang lagi, kita jawab lagi. Mohon maaf tapi suaranya agak serak-serak. Karena memang kondisi agak sedikit terganggu. Dimaklumin aja kalau rada-rada nggak enak, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tadi semangat sekarang tendok. Lagi umek. Nanggurin. Semangatnya sama tai ayam nih. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Siapa yang bertakwa ke Gusti Allah? Saya. Ulang lagi, barang-barang. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan kemudahan dari berbagai kesulitan. Allah kasih rezeki dengan tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jaminan orang yang bertakwa. Makanya ibadah salat ini merupakan puncak dari segala ibadah. Apabila kita laksanakan salat dengan benar, insya Allah akan melahirkan jiwa-jiwa yang suci. Sehingga kalau hati kita suci, hati kita bersih, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu. Makanya salat itu sendiri merupakan mi'raj buat orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu merupakan mi'rajnya buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita semakin meningkat. Sebab di zaman akhir ini virus-virus iman sungguh banyak.
sehingga menyebabkan iman kita semakin merosot, iman kita semakin terkikis, iman kita semakin habis. Betul? Betul. Virus-virus yang datang dari budaya Yahudi, Masya akibatnya umat Islam sekarang ini karena kehilangan nilai-nilai keimanan yang banyak terjadi antara murka dan kemaksiatan. Betul? Akibat maksiat dan mungkarat yang merajalela ini yang menyebabkan Allah murka. Kalau Allah sudah murka, bencana silih berganti, musibah susul menyusul, angin topan, gunung meleduk, nanti meleduk, banjir melanda di mana-mana, tanah longsor, pesawat nyungsep, kereta anjlok, bahkan tsunami menimpa Nangruk Aceh dan Salam, ribuan manusia jadi korban. Masya Allah, luar biasa. Ada gempa yang lebih dahsyat daripada gempa tsunami di Aceh. Gempa apa? Gempa tsunami Jeng Sunarto. Na'udzuh. Tsunami Jeng Sunarto, gempa akibat pergaulan tiba akhirnya ujung di luar. Kalau sudah mendung duluan tanpa nikah, bahaya nggak? Bahaya nggak? Atau orang Belanda mecer cendol sedih kelapaan, jabatan gondal kandel saya. Kata orang Jepang, tuh kesukut tak bolong kelapaan ini. Orang Arab nggak mau kalah, ngomong dia pakai bahasa Arab. Apa katanya? Yasin tabarok, baru tadi malam di Yasin episode orang. Mbak, hati-hati ya, jangan Yasin tabarok. Amit, na'udzuh. Masya dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, ayo semangat untuk kita senantiasa menegakkan sholat, mendirikan sholat yang lima. Sebab ini perjalanan yang suci. Nabi yang diangkat oleh Allah, manusia yang suci. Kemudian sholat itu sendiri merupakan ibadah yang suci. Untuk menghadap Allah perlu kesucian hati agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Selamat enggak? Selamat enggak? Alhamdulillah. Selamat cari suami yang namanya selamat. Insya Allah kemarin ada selamat dulu. Ada suami yang selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isra dan Mi'raj ini menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Allah Ta'ala. Kebenaran adanya surga dan neraka. Kebenaran adanya malaikat, para nabi dan rasul-rasulnya. Perjalanan ini perjalanan suci yang dialami oleh seorang manusia yang suci, Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Allah ceritakan dalam Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Masih lumayan lagi kah? Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhana ay bimakna tanzih. Subhana maha suci Allah. Allah yang maha suci artinya kita bersihkan kesucian Allah. Jangan ada nilai-nilai kemusyrikan.
Allah yang Maha Suci yang telah memperjalankan seorang hamba. Siapa? Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad. Allah yang Maha Suci yang memperjalankan baginda Nabi. Nabi tidak jalan dewek, Nabi. Tapi diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci. Kapan jalannya? Malam. Kenapa Isra Mi'raj terjadi malam? Ya, karena memang agar supaya merupakan ujian buat kita semua. Kalau Isra Mi'raj terjadi siang, banyak orang tahu, betul nggak? Bahkan di samping itu, malam merupakan satu malam yang penuh dengan berkah, rahmat, dan berbagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperjalankan Allah, nggak jalan sendiri. Itulah Isra. Jalan pada satu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara lukuh berarti Isra jalan di waktu malam. Kalau nanti malam kita jalan-jalan namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu sendiri artinya naik. Artinya naik pada waktu malam. Jadi kalau nanti malam jangan dinaikin namanya ada ibu-ibu dengar ceramah Mi'raj begitu pulang ke rumah teriak-teriak, "Bang, Mi'raj!" Alhamdulillah. Isra ini merupakan perjalanan horizon, perjalanan mendatar. Apa ini isyarat? Isyarat perlunya kita manusia selalu mengajarkan hubungan kepada sesama manusia. Itulah Isra. Sedangkan Mi'raj perjalanan vertikal. Perjalanan vertikal dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha menghadap Allah di mustawa. Apa ini isyarat? Perlunya kita manusia selalu mengajarkan hubungan kepada Allah. Inilah konsep Islam. Hablum wa hablum. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh, ada ibadah yang bersifat khusus, ada ibadah yang bersifat umum. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Udah ya? Jelas. Bagaimana sih sejarah peristiwa ini? Malam ke-25 di bulan Rajab, Malaikat Jibril dan Mikail sudah turun ke bumi. Malam 25 Nabi sedang duduk-duduk di Hijr Ismail. Ditemani beliau punya paman bernama Hamzah. Sebelah kiri punya sepupu bernama Ja'far. Nabi duduk di tengah. Jibril, Mikail turun malam ke-25. Jibril tanya sama Mikail, Mikail, udah dengerin aja sampai ayah naon Bril. Artinya apa? Apa kata Jibril? Ayah naon Bril. Aku tahukah kau yang mana baginda Muhammad tuh? Malaikat Mikail nggak tahu. Habis terang Bril. Saya nggak tahu Bril. Kata malaikat Mikail. Karena malaikat Mikail nggak tahu yang mana baginda Muhammad, naik lagi ke langit dunia. Malam ke-26, Jibril, Mikail turun lagi. Nanya lagi. Nabi Muhammad seperti biasa habis sholat isya duduk-duduk dekat Hijr Ismail. Hamzah di sebelah kanan. Kemudian Ja'far di sebelah kiri. Nabi duduk di tengah-tengah. Jibril turun lagi malam ke-26. Tanya lagi, tahukah kau yang mana baginda Muhammad tuh? Jawabnya sama seperti malam pertama. Saya tidak tahu. Malam ketiga, malam ke-20 di bulan Rajab, Jibril, Mikail turun lagi. Jibril malam itu nggak tanya. Beliau punya satu etikat dan keyakinan. Kenapa?
bahwa yang duduk di tengah itu pasti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-25 Jibril Mikail nggak tahu. Malam ke-26 Jibril Mikail nggak tahu yang mana Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi memancarkan cahaya sehingga cahaya itu memantul kepada Hamzah, memantul kepada Ja'far. Tiga orang ini diliputi cahaya, sulit diketahui Jibril dan Mikail. Malam ke-27 Jibril kemudian punya satu keyakinan, nih yang di tengah pasti itu orangnya. Kata siapa? Kenapa sih alasan Jibril sehingga yang duduk di tengah itu Nabi Muhammad? Saya yakin yang duduk di tengah itu baginda Nabi Muhammad. Apa alasan kau Jibril? Kata malaikat Mikail. Karena aku sering dengar Nabi suka ngomong. Apa bicaranya baginda Nabi? Khairul umuri awsatuha. Kata Rasulullah, sebaik-baik perkara itu ambil yang tengah-tengahnya. Sebaik-baik perkara ambil yang tengah. Baik-baik perkara ambil yang tengah-tengahnya. Jibril punya alasan. Itulah mengapa tahu baginda Nabi yang duduk di tengah. Setelah tahu, kemudian dibawa baginda Nabi, diperintah malaikat Mikail, wahai Mikail, ambil 3 bejana yang berisi air Zam-Zam. Kemudian baginda Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Min sughratin nahrihi ila asfali batni. Dari mana bedaknya? Dari lehernya sampai kepada pusarnya. Sampai kepada pusar. Nanti pusar. Min sughratin nahrihi ila asfali batni. Sampai ke bawah pusar, dibedah oleh malaikat Jibril. Dibedah oleh malaikat Jibril. Min sughratin nahrihi ila asfali batni. Dari ujung leher sampai kepada bawah pusarnya. Dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian diisi baginda Nabi, dibersihkan hatinya, diisi dengan helm, diisi dengan iman, diisi dengan ridha, diisi dengan berbagai macam ilmu. Kenapa? Karena beliau akan berangkat menuju perjalanan yang jauh, yang beratnya luar biasa, perjalanan yang suci, maka hatinya perlu dibersihkan. Bukan berarti Nabi Muhammad itu hatinya kotor. Ini merupakan isyarat buat kita, gambaran. Kalau kita ingin selamat ketika mi'raj menghadap Allah, bersihkan hati kita dari sum'ah, ujub, takabur, riya, iri, dengki, dan segala-galanya. Setelah diisi dengan semua itu, dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Enggak ada bekasnya. Dari sini lahir ilmu medis dan ilmu teknologi. Kalau ada yang sakit jantung, lever, dan segala sesuatu penyakit lainnya, dibedah alias operasi. Tapi operasi ada bekasnya. Baginda Nabi di operasi Jibril enggak ada bekasnya. Itulah kuasa Allah. Masya Allah. Jelas? Setelah dibedah, Jibril menghilang beberapa saat. Kemana? Pergi ke surga. Ngapain ke surga? Jemput buruk. Jemput? Buruk. Jemput buruk masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu terdapat 40.000 buruk. Banyak nggak? Banyak.
40.000 buruk yarda'una fi riyadil jannah. Itu buruk yang sebanyak itu lagi asik-asikan, lagi senang-sedang, jingkrak-jingkrakan. Nanti enggak jingkrak-jingkrakan? Lagi nari-nari, lagi joget-joget, lagi senang-senang di dalam surga. Buruk sebanyak 40.000. Malaikat Jibril diperintah untuk membawa satu buruk. Buruk yang 40.000 itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Malaikat Jibril bingung, disuruh milih buruk 40.000, jumlahnya sekian banyak, semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Malaikat Jibril tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, ternyata ada satu buruk yang berbeda di pojokan. Mana pojokan? Ada yang di pojokan? Ada satu ekor surga di pojokan. Ada satu ekor buruk di pojokan surga, maksudnya begitu. Terbalik. Ada satu ekor buruk di pojokan surga sedang menangis merunduk. Menangis merunduk, mengeluarkan dan meneteskan air mata, dihampiri oleh malaikat Jibril. Roh. Ya. Roh. Roh. Ya. Buruk. Ya. Kenapa kau menangis? Tidak seperti kawan-kawanmu yang lain, mereka bersenang-senang. Mereka menikmati indahnya surga. Buruk ditanya oleh malaikat Jibril. Enggak menjawab. Ditanya ketiga kali baru menjawab. Wahai Jibril, kenapa alasan aku menangis? Tahukah kau mengapa aku menangis? Selama ini aku menangis merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak aku mulai dicipta Allah, Jibril, di mana-mana di dinding surga terdapat nama Nabi Muhammad. Di mana-mana tertulis nama Nabi Muhammad. Di jidatku tertulis nama Nabi Muhammad. Aku jatuh cinta kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa aku menangis, wahai Jibril. Aku jatuh cinta, aku rindu, Jibril. Rindu. Kalau rindu sama Nabi Muhammad. Sehingga beda dengan buruk-buruk yang lain, buruk yang satu ini menangis merunduk yang selalu dipikirkan Nabi Muhammad. Kapan aku jumpa sama Nabi Muhammad? Kapan aku jumpa dengan baginda Muhammad? Kalau cuma baru namanya rasanya penasaran kalau belum lihat orangnya. Wah, hebat. Sama seperti Mbak kemarin cuma dengar namanya doangan. Ustaz Jakat Tinggi. Kan penasaran kan? Orangnya pasti ngomongnya imut-imut ya. Yang pojokan di ambil. Buruk menangis. Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Wahai buruk, maukah saat ini aku pertemukan engkau dengan kekasih yang kau rindukan Nabi Muhammad? Mau Jibril? Mau Jibril. Cepetan Jibril, ayo ikut. Dibawa buruk turun ke bumi. Dibawa buruk turun ke bumi. Saking senangnya itu Jibril, nggak sadar ketemu sang kekasih yang selama ini dirindukan. Itu buruk nggak sadar begitu turun lihat Nabi Muhammad, buruk joget-jogetan buruk. Buruk joget-joget sampai ditepok pantatnya sama malaikat Jibril. Buruk nggak sadar tuh saking senangnya ketemu sang kekasih, merindukan Nabi Muhammad. Begitu lihat indah dan tampannya wajah Nabi, kekasih yang selama ini dirindukan, saking senangnya nggak sadarkan diri. Di depan Nabi joget-joget itu orang. Ditepuk pantatnya sama malaikat Jibril. Roh, bukan begitu caranya menghadap kekasih. Jadi sama kayak kita kalau udah ketemu kekasih kan, Masya Allah, lupa diri udah. Lupa diri, lama nggak berjumpa. Akhirnya apa? Cipika-cipiki. Betul kan? Betul kan? Borok tuh. Tuh, borok tuh. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Nah ini
Jadi jogetnya buruk ini merupakan isyarat buat kita. Ketika kita maulud, baca perjanji, kita berdiri, lalu kita apa? Kepala kita sambil bergoyang-goyang, betul? Nah, ini isyarat bahwa kita ketika baca maulid, marhaban kita berdiri, menyambut kedatangan Rasulullah, boleh kepala kita goyang-goyang. Itu diisyaratkan oleh buruk tadi. Asal yang goyang jangan pantatnya. Kalau yang goyang pantatnya lain urusan, itu makin ngebor. Kan goyang macam-macam sekarang ini. Ada Inul ngebor, goyang ngebor, terkenal si Ratu ngebor. Padahal Inul, ya menurut saya nggak pantas dijuluki Ratu ngebor. Apa sebabnya? Sebab yang punya bor saya. Yang punya bor Mas Bendi, yang punya bor Mas Ahmad. Tidak. Inul terkenal si Ratu ngebor. Inul lengser, ukut naik terkenal si Ratu ngecor. Di Sabaan goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Dari Ajis goyang bulldozer, Bawa Malisa goyang koplo, Lisa Kalia goyang ebo, Tita Rizky goyang dada bergetar. INC goyang vibrator, yang keluar ada goyang dumsek. Masya Allah. Setelah itu diperintah baginda Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, naik. Kemana Jibril? Menghadap Allah. Baginda Nabi naik buruk. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Nabi naik buruk didampingi oleh malaikat Jibril di sebelah kanan, kemudian malaikat Mikail di sebelah kiri. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril di depan, malaikat Mikail di belakang. Nabi duduk di tengah, menghadap Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, menghadap Allah di mustawa Alhamdulillah. Nah, jadi begitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sebab Mi'raj ini terdapat dua bagian. Ada mi'raj ragawi, ada mi'raj rohani. Ada mi'raj ragawi, ada mi'raj rohani. Ada mi'raj di alam nyata, ada mi'raj di alam gaib, menuju gaibnya yang gaib. Apa mi'raj ragawi ini? Mi'raj ragawi ini mi'raj dengan adab dan perbuatan. Sedangkan mi'raj rohani mi'raj dengan zikir dan tingkah laku. Makanya mi'raj kita itu sholat. Nabi Muhammad diangkat Allah, menghadap Allah. Lalu setelah mi'raj menghadap Allah, diberikan buah tangan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, seorang musafir yang pulang ke rumah pasti membawa buah tangan buat para kerabatnya. Buah tangan dari aku untuk umatmu adalah sholat yang 5. Sholat yang 5. Jangan pernah kita tinggalkan. Sebab sekarang ini sholat sudah banyak ditinggalkan. Betul. Mudah-mudahan kita orang-orang yang tegak. Orang-orang yang istiqomah. Dalam menegakkan sholat ini. Dan juga doakan saya supaya jadi yang jadi dai yang istiqomah juga. Istrinya tidak dikontrakin rumah. Istiqomah. Istrinya tidak dikontrakin rumah. Kalau begini mau insya Allah. Mudah-mudahan apa dong? Inilah Isra dan Mi'raj. Jadi Mi'raj ini perjalanan vertikal menghadap Allah. Pada saat satu tempat tertentu Nabi Muhammad ketika Mi'raj keluar dari peredaran waktu.
Tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada siang, tidak ada malam. Kita pun manusia pasti semua kita bakal mi'raj menghadap Allah. Ketika kita di alam dunia, nanti kita semua akan keluar dari alam dunia, mi'raj menghadap Allah, keluar dari peredaran waktu. Sekarang kita hidup berkisar antara waktu sekarang, besok, lusa, kemudian dan seterusnya. Nanti semua kita mi'raj keluar dari alam dunia, menghadap Allah, masuk kepada alam akhirat. Persiapkan diri dengan iman dan takwa kalau kita ingin selamat. Amin. Mi'raj kita kepada Allah. Alias semua kita pasti akan mati. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya, mati. Apalagi yang miskin, yang cantik, mati. Yang pesek, mati. Yang ganteng, mati. Yang gemuk, mati. Yang kurus, mati. Mbak, saya, biasa terserah dah, mbak-mbak duluan saya belakangan nggak apa-apa, atau saya belakangan mbak duluan juga nggak apa-apa. Semua kita pasti akan mi'raj menghadap Allah Subhanahu. Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Yuk kita sadari bersama bahwa kita semua pasti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala. Apa amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah? Tidak lain adalah sholat yang 5. Sholat benar, amal ibadah yang lain ikut benar. Tapi jangan harap amal yang lain ikut benar kalau ibadah sholat kita enggak benar. Pengen ibadah benar harus disertai dengan ilmu. Sebab sekarang banyak orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Betul? Betul. Ibadah enggak pakai ilmu, ngaco enggak? Sholat enggak pakai ilmu, ngaco enggak? Haji enggak pakai ilmu, sempurna enggak? Enggak enak kalau enggak pakai ilmu. Makanya setiap ibadah dasari dengan ilmu. Tanpa ilmu ditolak ibadah kita oleh Allah Ta'ala. Baca Quran pakai ilmu enak enggak? Enak enggak? Kenapa? Ada ilmu tajwid yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Tapi enggak pakai ilmu, enggak enak kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, tentu kamu. Jadi kalau pakai ilmu enak kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada orang kalau ibadah pakai ilmu beda. Takbir kalau ada ilmunya cakep takbirnya Allah. Kadang-kadang ada takbir yang kagak pakai ilmu, takbir asal-asalan. Allah. Hati-hati kalau jangan di depan. Kalau takbirnya model begitu, saya yakin sultan pada copot. Begitu sholat syukur takbir Allah. Begitu sholat kita takbir Allah. Jadi 5 kali sholat putus semuanya. Apa kesalahannya? Udah mama sholat jangan pakai Quran deh. Kalau pakai ilmu takbirnya. Makanya dasarnya ibadah dengan ilmu. Ayo kita pelajari. Sebab salat inilah yang mengantarkan kita nanti bisa selamat dalam menghadap Allah Subhanahu. Insya Allah. Setelah Isra Mi'raj ini, ayo tingkatkan amal soleh. Sebab itu tadi amal soleh ini merupakan syarat yang pertama kalau kita ingin jumpa dengan Allah. Apa syaratnya? Amal soleh. Amal soleh secara syar'i itu amal soleh satu perbuatan yang baik
Perbuatan bisa dianggap baik kalau dia bermanfaat. Ini namanya amal soleh. Ada 4 syarat amal soleh. Yang pertama, niat dan motivasi tujuan ibadah kita harus semata-mata ikhlas mulus karena Allah Subhanahu. Ini ikrar yang mesti kita jaga. Apa ikrar kita di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. sesungguhnya salatku ibadah dulu mati aja sesungguhnya salatku Ibadahku hidup dan matiku semua karena Allah. Salatnya karena Allah, sedekah karena Allah, kasih karena Allah, baca Quran karena Allah, bagi suami karena Allah, musuhin laki karena maksudnya suami pulang kerja tawarin, papa mau ngopi mau nyusul. Atau tawarin lagi tanya baik-baik, papa mau makan nasi mau makan mama dulu. Kata lakinya papa sih mau terong aja. Oh malu-malu minta terong emang artinya apa nete sambil dorong. Itu syarat amal soleh yang pertama, niat dan motivasi tujuan ibadah kita mulus tulus karena Allah. Berangkat dari keikhlasan setiap kita ibadah. Sebab ibadah yang didasari keikhlasan, insya Allah pasti diterima Allah Ta'ala. Amin. Amin. Dari ikhlas tumbuh rasa cinta. Dan cinta itu manifestasinya perjuangan dan pengorbanan. Orang kalau cinta Allah rela berkorban untuk menegakkan agama Allah. Cinta Rasul rela berkorban untuk menegakkan sunnah-sunnahnya Rasul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah enggak? Ya. Kita bela agama Islam. Kita siarkan agama Islam. Alhamdulillah saya bangga sekalipun di negeri orang, tapi syiar Islam Mi'raj masih tetap hidup dan semangat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat. Amin. Amin. Cinta Nabi enggak? Amalkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya? Salat sunnah, taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, israf, awabin, duha, tasbih. Ada salat tahajud, bangun tengah malam kita sujud kepada Allah. Suka bangun malam enggak, Mbak? Suka. Enggak mau musik ini yang enggak berisik. Itu malaikat goceng aja. Mana yang bangun? Bangun tengah malam kita sujud kepada Allah. Orang yang sujud di tengah malam sholat tahajud jaminan apa dari Allah? Diangkat derajatnya. Kalau istiqomah bangun tengah malam sujud 2 rakaat sholat tahajud karena Allah, Allah angkat derajat kita. Kalau diangkat derajat kita, yang hina jadi mulia, yang susah dikasih mudah, yang sengsara jadi bahagia, yang bodoh diberi ilmu pengetahuan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa minal ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
sepertiga malam kita sujud, bangun tengah malam kita sholat 2 rakaat tahajud. Jadi Allah pasti angkat derajat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala urusan. Amin. Dijauhkan dari berbagai kesulitan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan. Amin. Ya Mudah-mudahan kita Rabbal diberikan Alamin. kesuksesan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terus enggak? Terus. Terus enggak? Terus. Jangan terus-terus aja kalau ditanya sama kiai. Wah. Jawabannya mesti sopan, pakai akhlak. Nggak boleh terus-terus. Emang lu kira gue tukang hasil. Bedain dong, ini ustaz sama tukang parkir. Gimana jawabannya? Ada jawaban yang enak, yang santun, yang sopan. Ditanya sama kiai, terus nggak? Pertama, jawabannya yang sopan. Terus. Latihan ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan di mana-mana sama, nggak di Hong Kong, nggak di Indonesia. Karena tahu orang lagi udah keringetan. Apa tahu gitu orang udah keringetan gitu. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, ada yang lebih santun lagi. Mau tahu jawabannya? Kalau ditanya kiai ajengan balik, terusnya terserah kiai. Setuju jawaban yang kedua? Terusnya. Terus enggak? Tampaknya keberatan dengan jawaban yang kedua. Aduh. Kita tegakkan salat yang 5. Jangan pernah kita tinggalkan. Na'udzubillah min. Dari salat ini pasti Allah keluarkan kita dari berbagai kesulitan. Ayo kita baca sejarah masa lalu. Kelima Nabi dikeluarkan Allah dari berbagai krisis. Apa sebabnya? Salat. Dengarkan saya cerita tentang arti dan makna salat. Siapa yang pertama dikeluarkan Allah dari krisis? Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Allah Adam ada di sorga, penuh dengan kenikmatan sorga, kemudian Allah meminta kepada Nabi Adam, jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi, apalagi sampai makan buah khuldi. Dilarang keras oleh Allah. Ayo, bagaimana tadi? Nabi Adam ketika ada di sorga penuh dengan kenikmatan dilarang keras oleh Allah. Jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi, apalagi sampai makan buah. Tapi ternyata karena bujukan iblis lewat ibu Hawa, Nabi Adam tergoda makan buah khuldi. Nabi Adam mengalami krisis. Krisis apa? Pertama, ketika di sorga, Nabi Adam terusir dari sorga, turun ke muka bumi. Krisis yang kedua, sudah turun ke bumi, Nabi Adam dipisahkan Allah dengan istrinya ibu Hawa. Dua krisis yang dialami Nabi Adam. Pertama,
keluar dari surga. Yang kedua, turun ke muka bumi, dipisahkan Allah dengan istrinya Ibu Hawa. Nabi Adam gara-gara cinta setengah mati sama Ibu Hawa, akhirnya tergoda dengan bujukan iblis, memenuhi permintaan sang wanita namanya Ibu Hawa. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara gara-gara wanita tuh Nabi Adam terusir dari surga. Makanya wanita itu walaupun makhluk yang lemah tapi punya kekuatan yang dahsyat. Makanya saya nggak berani macam-macam sama wanita. Saya selalu sayang sama wanita. Apalagi kalau dia sayang saya. Wanita itu walaupun makhluk lemah tapi punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ibarat jari tangan wanita ini kelingking ini kecil. Tapi operasinya dahsyat. Jaringannya luas, kemana aja masuk kelingking. Benar ya? Benar. Lubang hidung, lubang kuping, ayam susah nelor. Kayak perempuan itu dasar banget. Membuat laki-laki besar jadi lemah. Membuat laki-laki besar jadi lemah. Membuat laki-laki lemah jadi maksudnya jangan salah paham. Berapa banyak laki-laki hina karena cinta setengah mati sama wanita, berkorban demi sang kekasih, akhirnya punya nama hebat dan jadi orang besar. Betul? Berapa banyak juga orang besar lalu jadi hina dan lemah gara-gara Wanita. Masya Allah. Makanya laki-laki walaupun galak, kumis bablang, kalau udah ngadepin bini udah nggak tahan. Bener nggak? Itulah kehebatan wanita. Makanya wanita punya derajat 3 kali lipat dibanding laki-laki. Dibanding laki-laki. Habis ini masih ada lagu sebentar lagi. Wanita itu derajatnya 3 kali lipat dibanding dibanding laki-laki. Kenapa 3 kali lipat derajatnya? Karena wanita kerjaannya berat. Betul? Dari ngurus laki, dari ngurus anak, dari ngandung sampai melahirkan anak. Makanya perempuan kerjanya berat, sehingga karena kerjanya berat derajatnya mantap 3 kali lipat. Nggak ada perempuan yang hina, nggak ada. Derajatnya 3 kali lipat. Betul nggak? Betul. Makanya perempuan selalu jadi istilah. Nggak ada bapak kota, adanya Wali kota. adanya Ibu. Hari Kartono. Adanya hari. Coba dengar ibu-ibu qasidah. Kalau nyanyi pasti yang disanjung wanita. Ibu kaulah wanita yang mulia. derajatmu 3 tingkat. dibanding Ayah mengandung melahirkan menyusu. Ada nggak yang andungnya 12 kali? Ada yang doyan tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan deh. Ya. Satu aja saya tuntaskan. Nabi Adam begitu turun ke bumi pisah dengan istri. Berapa lama pisah dengan Ibu Hawa? 200 tahun lamanya. Begitu berpisah 200 tahun, Nabi Adam minta ampun kepada Allah, tobatnya diterima. Apa kata malaikat Jibril? Mendapat wahyu dari Allah. Ya Adam, kau diperintah Allah untuk sholat 2 rakaat. Jam berapa? Jam 5 pagi. Sholat apa? Sholat subuh. Nabi Adam sholat subuh 2 rakaat. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba di belakang ada yang jawab salamnya Nabi Adam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Nabi Adam. Begitu nengok ke belakang. Oh, Adinda. Ternyata yang jawab salam sang istri tercinta Ibu Hawa. Keluar dari krisis, berjumpa dengan istri setelah 200 tahun pisah. Setelah sholat subuh 2 rakaat, jumpa dengan Ibu Hawa. Langsung berpelukan. Muncul teletapi. Ini lala. Oh. Alhamdulillah. Yang 4 nanti saya lanjut di siang hari. Insyaallah kita jumpa lagi. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dari berbagai kesulitan setelah kita dirikan sholat yang 5 waktu. Kenapa subuh 2 rakaat? Itu lambang. Lambang apa? Lambang buat kita semua. Lambang bertemunya jasad dengan nyawa sebagai roh kehidupan. Jadi subuh 2 rakaat itu lambang bertemunya jasad dengan nyawa sebagai roh kehidupan. Itu makna dibalik rukun sholat yang 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Amin. Ya Rabbal. Satu Fatihah. Kita mohon ada titik salam dari rekan kita yang sedang menghadapi satu persoalan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari kesusahan dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, pertama untuk saudari kita Ma'rifah binti Hayat Mati, yang kedua Lilik Andriani binti Jumari, yang ketiga Anik binti Rejani. Kita doakan mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada selanjutnya kita mohon semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosa-dosanya. Orang tua kita yang masih hidup diberi kesehatan panjang umurnya, dan mudah-mudahan kita semua yang di sini selalu diberikan kekuatan, dijauhkan dari berbagai kesulitan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Dan mudah-mudahan semuanya jajaran panitia selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buat kedong-dong dibolak-balik, biar gondrong yang penting jadi mubalik. Buat kedong-dong di lempuyan, biar gondrong asal sembayang. Buat kecipir dibawa lari, jaga tingkir undur diri. Kalau ada sumur di ladang boleh dong, saya numpang mandi boleh Pak? Kalau ada mbak-mbak rambutnya panjang, tolong dong bawain kemari. Sendal jepit, sendal swallow. Walau mata ada sipit, nggak kalah ganteng dengan andilau.
Saya asli Betawi, ayah saya, kakek saya, tapi ibu saya yang masih ada keturunan Cina. Saya punya kakek, Ipek Lau Pinsan. Ibu saya masuk Islam, semua saudara-saudara ibu masuk Islam, adik-adiknya kakek saya masuk Islam. Tidak kuat lagi anak dari kakek saya yang tidak masuk Islam, beliau seorang pendeta. Jadi ibu saya masuk Islam, alhamdulillah. Semua saudara-saudara ibu masuk Islam. Saya punya nenek dari ayah, istri pertama dari kakek saya, itu orang Jogja, keturunan Hamengkubuwono IX. Jadi Betawi, ada keturunan Cina, ada keturunan Jawa. Dan kita jumpa lagi pada acara dan gelombang berbeda, insya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.